Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatabil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar memberi manfaat, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin berbuat dosa. Itu kata hati nurani manusia. Tetapi sekali lagi, hati nurani manusia itu seringkali terkotori oleh keinginan-keinginan yang didorong oleh hawa nafsu. Dan inilah yang disebut sebagai hasil dari godaan setan yang selalu berhasil memujuk manusia untuk menjadi orang yang senang berbuat dosa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, seringkali perbuatan dosa itu terjadi sebagai akibat dari sikap-sikap kita sendiri terhadap apapun dan siapapun yang kita hadapi. Dan kata Rasulullah, ada 3 sikap yang sangat memungkinkan orang itu akan berbuat dosa. Yang pertama yang disebut dengan takabur, kesombongan. Yang kedua yang disebut dengan tomak, rakus. Yang ketiga yang disebut dengan iri dan dengki. Nah, 3 sikap itulah yang kata Rasulullah memberikan kemungkinan bagi diri kita untuk berbuat dosa. Biasanya orang sombong itu selalu ingin dipuji orang dan meremehkan orang lain. Yang kedua, orang yang tamak itu selalu tidak puas terhadap apa yang diperoleh dan ingin memperoleh sesuatu yang lebih dan lebih terus-menerus. Sehingga keinginannya itu yang kemudian mengendalikan dirinya. Yang ketiga, orang yang iri dan dengki, yaitu orang yang seringkali menginginkan ada sesuatu yang baik yang didapat orang lain sehingga dia tidak rela kalau ada orang lain yang mendapatkan kebaikan yang lebih daripada dirinya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya ingin bercerita tentang 3 hal yang seringkali yang banyak hal membuat kita itu berbuat dosa. Rasulullah memang pernah mengingatkan bahwa memang ada 3 hal yang merupakan sumber segala macam dosa yang oleh karena itu harus kita hindari. Dan kita harus menghindari dan berhati-hati terhadap ketiga hal itu. Yang pertama ya itu yang disebut takabur, kesombongan, keangkuhan. Karena apa? Karena keangkuhan itu mengakibatkan kita sulit untuk menghargai orang lain dan cenderung ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Seperti ketika Rasulullah mengatakan bagaimana iblis itu enggan menghormat pada Adam dengan bersujud kepada Adam yang itu adalah perintah Allah kepada dirinya untuk menunjukkan penghormatan kepada Adam. Dia mengatakan, ya tidak mungkin saya menghormati Adam karena saya tercipta dari api, dia tercipta dari tanah. Dia merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada Adam dan seharusnya Adam yang bersujud pada dirinya, bukan dia yang bersujud pada Adam, dalam arti menghormati. Yang kedua, kita harus berhati-hati dan menghindari sikap tamak atau rakus. Karena kerakusan atau ketamakan itu yang akan bisa mengakibatkan kita melakukan tindakan yang terlarang. Seperti ketika Adam itu memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Dan yang ketiga, kita harus berhati-hati dan menghindari sikap iri hati atau kedengkian. Karena dengan iri dan dengki itulah kita akan terjebak pada tindakan-tindakan yang banyak menimbulkan kemadaratan. Seperti yang terjadi pada anak Adam, Qabil dan Habil. Di mana salah seorang di antaranya membunuh saudaranya akibat dorongan rasa iri dan dengki.
Jadi bagaimana Qabil itu iri terhadap Habil yang diterima kurbannya oleh Allah dan mendapatkan wanita yang cantik sebagai istrinya, sementara Qabil tidak mendapatkan wanita yang didambakannya, dan wanita yang didambakannya itu justru didapatkan oleh Habil. Padahal ini adalah dua orang yang bersaudara. Qabil dikatakan membunuh Habil sebagai akibat dari sikap iri dan dengkinya kepada Habil yang mendapatkan sesuatu yang dikatakan atau dinyatakan atau dipersepsi oleh Qabil adalah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia peroleh. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang jiwa manusia itu selalu akan diliputi oleh sikap takabur, sikap sombong, sifat angkuh. Pada saat manusia itu merasa memiliki kelebihan, apapun kelebihan itu, baik kelebihan dalam arti intelektual, kelebihan finansial, atau status yang dipersepsi lebih baik, lebih besar, lebih terhormat daripada orang lain. Banyak orang pintar yang sombong di hadapan orang yang dianggap bodoh. Banyak orang kaya yang sombong di hadapan orang miskin. Banyak pejabat yang sombong di hadapan rakyatnya. Dan kemudian menjadikan dirinya itu merasa menjadi seorang yang lebih penting daripada rakyatnya. Padahal dia mendapatkan jabatan itu karena rakyatnya itu. Nah, dalam keadaan seperti ini, setan tidak akan tinggal diam. Dia akan membisikkan dan memasang perangkap untuk menjerumuskan diri manusia dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Seperti tadi, sombong. Sehingga orang suka mencela, suka menghina dan merendahkan orang lain. Ya, baik, ini ada cucu saya. Namanya Abdurrahman Kawil Amruwah. Iya, ini mendengarkan pengajian saya. Iya. Jadi, nah, ada sikap yang kedua, yaitu sikap yang dikatakan sebagai tamak atau rakus. Dan kalau sikap itu sudah menjadi sifat yang melekat, wah ini lebih berbahaya. Sifat yang diingatkan ada di kita untuk kita cermati, untuk kita sikapi dengan hati-hati dan kita hindari adalah sikap tamak atau rakus. Nah, seringkali kita melihat betapa rakusnya manusia di dalam mempertahankan apa yang sedang dalam genggamannya, baik berupa kekuasaan, harta, kedudukan, atau sesuatu yang dianggap menguntungkan. Dan sama sekali ia tidak mau berbagi dan hanya mau dinikmati sendiri apapun yang dirasakan sebagai sebuah kenikmatan. Dan bahkan dia tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah mau bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah telah menjanjikan dan mengingatkan berulang kali kepada manusia bahwa sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan sia-sia sebagaimana perbuatan yang tidak baik. Kita bisa melihat misalnya pada firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, jadi sikap yang harus kita miliki itu justru sebaliknya. Jangan kita bersikap sombong dan jangan bersikap iri dan dengki. Jadilah orang yang bersikap tawadhu, rendah hati, dan jadilah orang yang bersikap qanaah sehingga kita mau bersyukur terhadap apapun kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah sikap hasad atau iri hati atau kedengkian. Dengki atau iri hati adalah perasaan yang tidak rela atau tidak suka melihat orang lain mendapatkan kebaikan atau kenikmatan. Nah, ketika dalam diri manusia telah tertanam sifat dengki, ia akan menghalalkan segala macam cara untuk menghancurkan orang yang ia dengki. Dia tidak senang ketika melihat orang lain itu sukses, orang lain lebih pintar, orang lain hidup bahagia dan lebih kaya daripada dirinya. Dan sikap seperti inilah yang akan menghapus segala macam bentuk kebaikan yang selama ini dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baiknya akan sia-sia karena di dalam dirinya ada sikap iri hati atau hasad yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah ini yang akan membakar semua kebaikan yang telah dilakukannya, seperti membakarnya api terhadap kayu bakar.
Sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah, jauhi sikap takabur, kesombongan, keangkuhan, sikap tamak atau rakus dan hasud, sikap iri dan dengki yang merupakan 3 barang yang buruk yang bisa menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan yang tidak baik, tindakan yang tidak terpuji, tindakan yang tercela, perbuatan dosa yang bisa memberikan kerugian kepada dirinya. Karena itu Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita untuk menjauhi 3 hal tersebut yang bisa menyebabkan manusia terjerumus ke dalam tipu daya setan dimanapun dan kapanpun dia berada. Jadi mari kita jauhi sikap takabur, kesombongan, ketamakan, dan sikap hasad, yaitu sikap yang membuat kita seringkali lupa kepada Allah sehingga kita dengan sangat mudah digoda oleh setan dan didorong oleh nafsu kita untuk berbuat dosa. Jadilah orang yang sebaliknya, punya sikap tawadhu, rendah hati, punya sikap qanaah dan syukur, dan benar-benar betul-betul tidak punya sikap iri dan dengki, dan karena itu orang akan selalu berbahagia ketika melihat orang lain berbahagia, orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih baik, orang lain sukses, dia merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain karena terhindar dari sikap iri dan dengki. Sekali lagi inilah apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.